Selamat datang dalam video edukasi mengenai transaksi material dan afiliasi dalam perusahaan yang merupakan bagian penting dalam memahami tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Video ini akan membahas secara lengkap dasar hukum, jenis transaksi, prosedur, hak pemegang saham, hingga potensi risiko dan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, terutama regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Transaksi material atau sering disebut juga transaksi luar biasa adalah transaksi yang secara signifikan mengubah struktur permodalan atau arah strategis suatu perusahaan. Contoh transaksi ini mencakup merger, akuisisi, konsolidasi, pembubaran, tukar saham, hingga penjualan aset. Menurut ketentuan OJK, transaksi ini dikategorikan sebagai material jika nilainya mencapai 0% atau lebih dari total aset bersih perusahaan. Dan jika nilainya melebihi 50%, maka diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Karena dampaknya yang besar, transaksi semacam ini harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas. Ketidakjelasan struktur kepemilikan perusahaan seringkali menjadi celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak internal. Bagaimana cara menilai apakah suatu transaksi tergolong material? Kuncinya adalah nilai transaksi dibandingkan dengan aset bersih perusahaan yang didasarkan pada laporan keuangan terbaru dan telah diaudit. Dalam proses penilaiannya, direksi harus melibatkan penilai independen untuk memberikan penilaian objektif atas harga dan kewajaran transaksi tersebut. Jika transaksi bernilai 20-50% dari aset bersih, maka cukup dengan persetujuan bulat direksi. Namun jika tidak tercapai, maka dapat dibawa ke RUPS untuk disetujui dengan suara mayoritas sederhana. Sebaliknya, untuk transaksi lebih dari 50% aset bersih, wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan mayoritas 3/4 suara. Bagaimana jika ada pemegang saham yang tidak setuju? Dalam kasus transaksi material, hukum memberikan perlindungan khusus kepada pemegang saham minoritas. Mereka memiliki hak untuk 1. Menjual sahamnya kepada pihak lain dengan harga yang wajar. 2. Meminta perusahaan untuk membeli kembali sahamnya. 3. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jika merasa dirugikan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ekonomi mereka dari keputusan mayoritas yang bisa berdampak negatif. OJK mewajibkan pengungkapan transaksi material yang bernilai antara 20 hingga 50% dari aset bersih melalui surat kabar nasional berbahasa Indonesia dalam waktu 2 hari kerja setelah penandatanganan dokumen transaksi. Isi pengumuman tersebut harus mencakup deskripsi lengkap transaksi, termasuk nilai dan pihak-pihak yang terlibat, alasan dilakukannya transaksi serta dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Ringkasan laporan penilai independen. Pernyataan dari Dewan Komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah akurat dan tidak menyesatkan. Lokasi atau alamat tempat informasi tambahan bisa diakses. Pernyataan bahwa transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak terdapat konflik kepentingan. Tujuan utama dari pengungkapan ini adalah menjaga transparansi agar semua pemangku kepentingan, terutama investor dan publik, mendapatkan informasi yang setara. Selanjutnya, untuk memastikan transaksi afiliasi dilakukan secara wajar, OJK mewajibkan pengungkapan sejumlah informasi penting dalam waktu 2 hari kerja setelah transaksi, diantaranya deskripsi transaksi dan identitas pihak-pihak yang terlibat. Ringkasan laporan dari penilai independen.
Alasan mengapa transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi dan bukan dengan pihak luar. Dalam hal pengambil alihan, harus disertakan rencana bisnis dan data perusahaan yang diakuisisi. Pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi bahwa seluruh informasi telah diungkapkan dan tidak menyesatkan. Jika nilai transaksi lebih dari 50% aset bersih, maka wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS. Sayangnya, banyak perusahaan yang gagal mendeteksi atau sengaja menyembunyikan transaksi afiliasi. Hal ini karena struktur kepemilikan yang kompleks dan seringkali tersembunyi melalui skema offshore atau nomini. Untuk mengidentifikasi afiliasi, perusahaan wajib menyusun daftar pihak-pihak terkait, memeriksa struktur kepemilikan, dan secara berkala mengevaluasi potensi konflik kepentingan. Perusahaan di sektor keuangan seperti perbankan bahkan diwajibkan untuk melaporkan dan mengungkapkan potensi konflik kepentingan kepada otoritas. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta pemegang saham dengan kepemilikan minimal 5% dari saham perusahaan wajib mengungkapkan informasi kepemilikan mereka. Informasi ini meliputi nama, domisili, dan kewarganegaraan, nama perusahaan tempat saham dimiliki, jumlah saham dan persentase kepemilikan, harga dan tanggal transaksi, tujuan dan status kepemilikan, langsung atau tidak langsung. Jika suatu transaksi afiliasi dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan hukum atau terbukti merugikan perusahaan, maka pihak ketiga seperti pemegang saham atau kreditur dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Namun, transaksi hanya dapat dibatalkan jika ada putusan resmi dari pengadilan. Sebagai tambahan, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran, berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan atau pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan atau pendaftaran. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi kepentingan publik. Baiklah, kesimpulan dari semua pembahasan kita di atas adalah transaksi material dan afiliasi adalah dua jenis transaksi yang sangat menentukan tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memastikan setiap transaksi dilakukan secara wajar dan dengan persetujuan yang sah. Peran OJK sebagai regulator sangat penting dalam mengawasi dan memberikan pedoman bagi perusahaan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam transaksi keuangan. Sementara itu, pemegang saham juga harus aktif dalam menggunakan haknya untuk mengawasi dan mempertanyakan transaksi yang dilakukan oleh manajemen. Terima kasih telah menonton video ini.